Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali ke konsumen dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk barang tersebut. Perusahaan dagang Dwi Langga bergerak dalam bidang usaha perdagangan makanan sebagai distributor. Perusahaan ini menggunakan sistem pencatatan periodik dengan periode akuntansi triwulan atau selama 3 bulan. Perusahaan dagang biasanya melakukan transaksi yang berhubungan dengan pembelian, penjualan, retur, dan penerimaan atau pembayaran. Pembelian tunai, contohnya pada transaksi 6 Januari yakni membeli barang dagangan tunai seharga 2 juta rupiah, artinya perusahaan langsung membayar saat membeli barang. Penjualan kredit, contohnya pada transaksi 9 Januari yakni menjual barang dagangan kredit kepada PT Santosa seharga Rp300.000, artinya perusahaan belum menerima uang tetapi mencatat piutang. Retur penjualan, contohnya pada transaksi 21 Januari yakni toko makmur mengembalikan barang seharga Rp50.000, artinya penjualan kita berkurang. Perusahaan dagang memakai 4 jurnal khusus untuk memudahkan pencatatan transaksi yang sering terjadi. 1 jurnal umum untuk yang tidak masuk ke keempatnya. Jurnal penjualan yakni mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Contohnya pada transaksi 9 Januari yakni penjualan kredit ke PT Santosa seharga Rp300.000 dicatat di jurnal penjualan. Jurnal pembelian yakni mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Contohnya pada transaksi 14 Januari yakni pembelian kredit dari toko mandiri seharga Rp3 juta, dicatat di jurnal pembelian. Jurnal penerimaan kas yakni mencatat setiap penerimaan uang tunai baik dari penjualan tunai atau pelunasan piutang. Contohnya pada transaksi 12 Januari yakni menerima pelunasan piutang dari PT Santosa, dicatat di jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas yakni mencatat setiap pengeluaran uang tunai seperti pembayaran pembelian tunai atau biaya. Contohnya pada transaksi 6 Januari yakni pembelian barang dagangan tunai seharga Rp2 juta, dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jurnal umum yakni untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus. Contohnya pada transaksi 21 Januari yakni retur penjualan dari toko makmur seharga Rp50.000. Karena retur penjualan kredit tidak dicatat di jurnal khusus maka masuk ke dalam jurnal umum. Selanjutnya yaitu posting jurnal ke buku besar. Buku besar adalah catatan yang merangkum dan mengelompokkan semua transaksi keuangan ke dalam akun-akun tertentu. Fungsinya yaitu sebagai sumber dana riwayat transaksi dan saldo setiap akun. Dalam buku besar perusahaan dagang, terdapat buku besar pembantu yang khusus untuk mencatat transaksi utang dan piutang dengan pihak lain. Contohnya yaitu di tanggal 3, transaksi penjualan secara tunai. Di buku besar, menambah akun kas di debit dan menambah akun penjualan di kredit. Tanggal 9, transaksi penjualan kredit PT Sentosa. Di buku besar, menambah akun piutang dagangan di debit dan menambah akun penjualan di kredit. Tanggal 14, transaksi pembelian kredit di toko mandiri. Di buku besar, menambah akun pembelian di debit dan menambah akun utang di kredit. Pada tanggal 9 bisa dimasukkan ke buku besar pembantu piutang, dan untuk tanggal 14 bisa dimasukkan juga di buku besar pembantu utang. Langkah selanjutnya yaitu menghitung neraca saldo. Caranya yaitu yang pertama, hitung saldo akhir setiap akun di buku besar. Lalu yang kedua, siapkan tabel neraca saldo yang memuat kolom nama akun, debit, dan kredit. Lalu yang ketiga, pindahkan saldo akhir setiap akun di buku besar ke dalam tabel neraca saldo yang sesuai. Lalu yang keempat, jumlahkan kolom debit dan kredit. Lalu yang terakhir, periksa apakah sudah seimbang atau belum dari kolom debit dan kredit. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita membutuhkan 2 sumber data. Yang pertama ada neraca saldo, dan yang kedua ada data tambahan penyesuaian yang terjadi pada akhir periode. Sekarang, mari kita lihat contoh 2 penyesuaian yang harus kita kerjakan. Yang pertama ada, sewa gedung dibayar pada 15 Januari 2025 untuk 5 bulan. Sebelumnya, kita cek di transaksi dahulu, ternyata jumlah yang dibayar sebesar 10 juta. Maka, kita bisa menghitung biaya sewa per bulan, yaitu dengan cara 10 juta dibagi 5 bulan.
sehingga tarif per bulannya adalah 2 juta. Lalu di akhir periode diketahui bahwa sudah terpakai 1 bulan. Itu berarti beban sewa yang harus diakui untuk periode ini adalah 2 juta. Untuk jumlah penyesuaiannya, kita masukkan ke debit sebagai akun beban sewa sebesar 2 juta dan di kredit sebagai akun sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Pencatatan ini dilakukan agar laporan keuangan hanya mencatat beban untuk bulan yang benar-benar sudah digunakan. Selanjutnya, yang kedua ada peralatan dagang mengalami penyesuaian sebesar 10% dari harga perolehannya. Lalu kita cek di neraca saldo dahulu. Ternyata diketahui nilai peralatannya 7 juta. Jadi untuk menghitung penyusutannya adalah 10% dikalikan dengan 7 juta dan hasilnya 700.000. Nah, 700.000 ini adalah beban penyusutan yang perlu kita catat untuk periode ini. Lalu pada jurnal penyesuaian kita masukkan ke debit sebagai akun beban penyusutan sebesar 700.000 dan di kredit sebagai akun akumulasi penyusutan sebesar 700.000. Jadi, akun akumulasi penyusutan ini digunakan untuk menampung total penyusutan tanpa mengurangi nilai peralatan secara langsung. Jadi, neraca lajur ini merupakan sebuah daftar yang berisi beberapa kolom, mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode. Selain itu, neraca lajur juga berfungsi sebagai alat bantu, supaya proses penyusunan laporan keuangan jadi lebih mudah, lebih rapi, dan gak ada langkah yang terlewat. Nah, untuk membuat neraca lajur ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, memindahkan data sumber yang berupa neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Lalu yang kedua, memindahkan data sumber yang berasal dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di neraca lajur. Yang ketiga, menjumlahkan kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian, kemudian hasilnya ditulis di kolom neraca saldo disesuaikan atau NSD. Lalu yang keempat, memindahkan data yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk akun real dipindahkan ke kolom neraca, lalu untuk akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Dan yang terakhir, menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca lalu dicari selisihnya. Pada laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang disusun untuk mengetahui laba atau rugi dari aktivitas penjualan. Dan ciri utama dari perusahaan dagang yang menggunakan sistem periodik yaitu menghitung hasil pasar penjualan melalui perhitungan sisi persediaan. Berikut ini struktur laba rugi di perusahaan dagang. Yang pertama adalah penjualan fixed, yaitu penjualan dikurangi elektrik penjualan dan dikurangi potongan penjualan. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Lalu persediaan akhir ini diperoleh dari pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Selanjutnya kita menghitung laba kotor dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Lalu selanjutnya dengan menghitung beban operasional perusahaan seperti beban sewa, biaya gaji penjualan, dan beban kerugian piutang. Selanjutnya menghitung pendapatan dan beban di luar usaha. Ini seperti pendapatan bunga, beban administrasi bank, dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya yang terakhir menghitung laba rugi bersih perusahaan. Dari laba kotor dikurangi biaya operasional dan ditambah laba di luar usaha sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan naik atau turunnya modal pemilik dalam satu periode. Dalam menghitungnya dengan jumlah modal awal ditambah laba bersih lalu dikurangi dengan penjual sehingga menghasilkan modal akhir perusahaan pada periode tertentu. Lalu yang ketiga adalah laporan periode keuangan. Laporan ini menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Pada laporan ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah aset atau aktiva, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, persediaan, peralatan, gedung, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu liabilitas atau kewajiban. Ini seperti utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Misalnya adalah utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Lalu yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Ini seperti modal, laba ditahan, dan privilege.
Rumus dari persediaan dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas tambah dengan ekuitas. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas, laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan kas keluar pada perusahaan. Pada laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas ini berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan kas dari penjualan, lalu pembayaran kas untuk biaya-biaya operasional. Lalu yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ini sering terkait dari transaksi pembelian atau penjualan aset tetap, misalnya membeli kendaraan untuk mendukung kegiatan operasional. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas kendaraan. Ini sering terkait dengan transaksi pemilik dan kreditor, misalnya peminjaman uang kepada bank. Selain itu, ketika kita mendapatkan setoran awal kas maupun pengambilan rival untuk keperluan pribadi.